Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 1 Agustus 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan dibawakan oleh Penatua Timothy Uriel Pelmar, Liturgus Pendeta Pastria Ekatara STH, dan Immanuel Leonard. Pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Herlin Caapu, serta dilayani oleh tim musik GKE DKI Jakarta. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari kita dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu Pendeta, apa kabar? Shalom Noel, puji Tuhan kabar baik. Puji Tuhan, kayaknya hari ini ada yang berbeda ya Bu ya? Iya Noel, soalnya hari ini kita merayakan Hari Pemuda GKE. Wah, kalau gitu mari kita ajak semua pemuda GKE yang ada di rumah untuk bersama-sama merayakan Hari Pemuda hari ini. Yuk! Halo, shalom Shalom jemaat jemaat semuanya. sekalian. Meskipun di tengah suasana dunia yang sangat mencekam ini, di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dan selalu memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang selalu menyertai setiap langkah dan pelayanan kita. Pada hari ini, kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam diri para pemuda lah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet koinonia, diakonia, dan marturia gereja Kalimantan Evangelis di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita dan berdiri bersama dan menyanyikan pujian Senada dengan surga. Tuhan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian lagu Harapanku. kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah gagal. Karena itulah kami sandarkan harapan kami Tuhan. Kami mempercayai Engkau akan setiap rencana di hidup kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah gagal. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu
Mari kita naikkan doa syukur dan pengampunan dosa. Kita berdoa secara litani. Ya Halik semesta, Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, semua yang kami terima dan nikmati adalah pemberian-Mu. Syukur padamu ya Allah. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata dan hati kami. Ampuni kami ya Allah. Di masa muda kami sering mengabaikan kesempatan untuk berkarya, menoreh catatan baik pada jejak langkah menuju masa depan dalam rencana-Mu. Ampuni kami. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-20. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari 2 Samuel 12 ayat yang pertama hingga yang ke-13 dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di bangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu,
kepadamu, ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepadamu Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu untuk engkau tidak akan mati." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perkara apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan menolong kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian yang berjudul Segala Perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Hidup ini hanyalah kiasan duniawi, tetapi tantangan hidup bukanlah kiasan. Biarlah pengalaman mengajarkan kita tentang arti hidup. Sebab Tuhan telah ciptakan rasa manis kehidupan. Tetaplah kuat dalam masalah hidupmu. Terus bertahan dalam sebuah karya doa. Langkah menuntun sebuah perjalanan pertemuan, pertemanan, persahabatan yang menyisakan kenangan kebersamaan. Sedih rasa bergulir waktu, menusuk hati teriris belati. Mengenal kalian tidak hanya harus sebentar kali, bukan tidak meninggalkan arti. Melukis indah karya dalam kisah, kelak rambut akan memutih berubah, kalapun wajah akan mengkerut berwarna merah. Tanda usia yang semakin bertambah. Hari ini adalah hari yang akan menjadi kenangan dalam sejarah. Pemuda GKE bersinyalir satu menjadi tujuan berarah. Ya, kita telah mendengarkan puisi dari Ivanto Saputra, dan kiranya ini akan menjadi titik balik di mana pemuda akan berkarya dan tidak meratapi masa lalunya. Ya, sebelum itu, sebelum memasuki khotbah lebih tepatnya, kita akan membaca Alkitab. Dan sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu untuk berkata-kata akan firman-Mu. Tuhan Yesus, pakailah anggota jemaat-Mu sehingga dapat melakukan karya yang berasal dan berlandaskan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab untuk dikhotbahkan hari ini itu dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-24 hingga yang ke-35. Demikian saya bacakan di bawah perikop orang banyak mencari Yesus dan roti hidup. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga,
melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Ini hari yang menarik. Sungguh menarik. Mengapa menarik? Karena tepat hari ini adalah Hari Pemuda. Dan spesial, ini adalah minggu ke-18, yaitu pembacaan tentang Yohanes. Nah, minggu ini adalah salah satu minggu yang khusus. Karena tepat hari ini akan bertemakan tentang roti kehidupan. Nah, bicara soal roti, ini ada yang unik dalam kitab Yohanes. Biasanya kalau udah urusan roti, makan, anggur, minum, itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus tujuannya mengenang Yesus. Kali ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang dikatakan di dalam Yohanes adalah daging, bukan tubuh. Nah, ini tanda-tanda yang unik. Coba cek di Injil-Injil lain. Itu biasanya dia berbeda dengan Yohanes. Karena biasanya makan itu identik dengan daging, bukan tubuh. Nah, lalu bagaimana dengan Yohanes sendiri? Dia punya maksud yang berbeda. Kenapa berbeda? Ini punya makna tentang kehidupan, bukan mengingat Yesus mati. Biasanya kan perjamuan kudus Yesus mati, kita mengenangnya. Ini justru mengingat Yesus bukan dalam kematian, tapi dalam kehidupan. Sehingga kehidupan itu akan bertanda bahwa kita manusia hidup dan tinggal dalam Yesus Kristus. Tinggal dan diam dalam Yesus Kristus, itulah maksud dari pesan di teks ini. Tapi bagaimana cara menghidupinya? Agak membingungkan memang. Apa maksudnya tinggal dalam Yesus? Roti hidup pula. Wah, rumit pokoknya. Nah, mari kita berandai-andai. Biasanya Bapak Ibu kalau tinggal itu ya tinggal di dalam rumah. Dalam sebuah keluarga. Nah, ini kita masuk di Hari Pemuda. Kenapa Hari Pemuda menjadi bagian dari gambaran untuk menunjukkan tinggal di dalam Yesus? Karena pemuda ini kan punya papah dan mamah. Nah, dalam satu rumah ini menjadi sebuah keluarga biasanya. Tapi masalahnya, pemuda ini merasa keluarganya bukan di rumah. Tapi di mana? Tongkrongan. Memang. Itu sebenarnya menggelikan. Saya juga susah kalau mau curhat sama papa mama. Kadang mereka nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Ya, itulah kendala biasanya anak muda. Karena saya anak muda. Nah, ada sedikit yang bisa menyatukan dalam tongkrongan. Yaitu ikatan darah. Terus ikatan suku, gereja, usia, status, kebiasaan. Nah, akibatnya karena dia nggak pulang ke dalam rumahnya, wah, dia salah tempat menongkrong, salah tempat bergaul, salah tempat untuk memberikan dirinya. Bayangkanlah ada masalah keluarga, cerita sama teman. Masalahnya kan sama keluarga, bukan sama teman. Dia salah cerita. Nah, salah-salah ini ada banyak modelnya. Nih, pemuda nih, yang di GKE DKI Jakarta nih. Kalau mau kebingungan persoalan di gereja, jangan cerita sama papa mama. Boleh, cerita boleh. Tapi ceritakanlah sama pendetanya. Kalau ada unek-unek kegelisahan di gereja. Nah, kadang juga di gereja permasalahan di dalam gerejanya mau bikin rasanya rumah. Namun, ya
ceritanya susah mau ke pendeta. Malu katanya. Nah, memberanikanlah diri. Lalu, ini ada yang unik memang. Seperti di kejadian ini, analogi yang bisa membayangkan kenapa pemuda bisa salah itu karena rasanya nggak nyaman. Itu mencari nggak nyamannya ini biasanya karena tidak terbuka atau obrolan itu terjadi satu arah. Misalkan begini, waktu di zaman Yohanes ini Yesus itu kan berbicara dengan banyak murid. Murid yang inti di dalamnya saja yang connect dari hati ke hati begitu. Tapi permasalahannya banyak juga murid yang tidak dari hati ke hati. Pokoknya mauku bukan maumu. Maumu bukan mauku. Maukulah seintinya lah, begitulah. Nah, itu murid-murid. Yang di luar 12 murid inti. Kemudian pemuda-pemuda itu ibarat seperti penjual mobil yang konsul permasalahannya ke tukang sayur. Jadi nggak tepat gitu. Susah. Kadang itu karena yang penting nyaman ceritanya. Ya, lebih baik pilah-pilah orang gitu, pilah-pilah tempat. Nah, kita lanjut. Nah, Yohanes itu sebenarnya tidak secara spesifik mengajarkan kaum pemuda. Intinya mengajarkan pemuda itu adalah dengan saling mengerti, peduli, dan memahami. Nah, ada kata kunci di sini, yaitu memahami. Mari kita pelajari tentang memahami. Mari kita pelajari tentang memahami. Ya, begini. Ketika kita ingin mencapai hidup yang damai, nyaman, itu kita membutuhkan semacam makanan begitu. Makanannya itu adalah rasa yang damai. Nah, memperoleh rasa yang damai itu dengan bercerita kadang. Dengan bercerita untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian sayangnya pemuda mencari jawabnya itu makanannya bukan di rumahnya. Masalah sama papa ceritanya sama teman. Kayak tadi yang saya bilang. Nah, itu juga terjadi dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Misalkan kayak Daud. Ya, Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan. Demi kesenangan, kepentingan rumah yang nyaman, Daud rela merebut istri dari Uria. Nah, itu kan masalah. Demi kenyamanannya dia mencari teman, mencari cara untuk melegalisasi perbuatannya yang salah. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, pemuda tolong dengar. Kalau kamu ada masalah, sampaikan. Kalau nggak bisa, ajak diskusi, ajak saling mengerti. Termasuk di dalam gereja. Kalau misalkan orang yang kamu ajak bicara nggak mau dengar, bisikin di telinganya. Ngomong yang jelas. Supaya bisa tektokan gitu. Ya, tektok itu biasanya di pergaulan sih dipakai. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bingung dengan istilah-istilah tertentu, biar update, bergaul lah dengan anak muda. Kemudian, nih, sangat menyedihkan ketika pemuda ini justru di dalam rumah tidak didengarkan. Nah, kali ini sarannya bukan untuk pemuda lagi, tapi untuk orang tua. Ada beberapa cara untuk menyadari bahwa apakah orang tua ini sudah menjadi orang tua yang tepat terhadap anak-anaknya atau terhadap pemuda. Ini tanda-tandanya. Lebih sering bapak ibu mendengar anaknya bercerita atau sering diam atau sering bapak ibu ngomong ke anaknya. Mana yang lebih sering? Intensitasnya dari anak ke orang tua atau dari orang tua ke anak atau tidak ada. Kalau tidak ada, saya sedih. Itu tandanya tidak peduli. Nah, jadi itu sebagai tanda. Nah, ada lagi tanda-tanda lain untuk memahami. Memang percakapannya sering begini ke orang tua, dari pemuda ke orang tua, memang sering. Tapi ada penanda apakah kita itu benar-benar mendengar anak muda.
Apakah kita mengerti atau memahami ceritanya? Belum selesai anaknya cerita, sudah tidak bisa. Nah, itu tanda-tanda tidak memahami. Yesus aja bilang untuk mengerti dia. Nih, kadang-kadang manusia itu sibuk mencari apa yang dia inginkan. Tetapi ingat, Tuhan Yesus yang menyadarkan kita bahwa manusia itu tidak bergantung pada roti. Bukan roti yang daging. Nih, mereka diberinya makan roti dari sorga. Yohanes 6 ayat 31. Wah, memang menarik. Kalau kisah Daud tadi, balik lagi. Gak apa-apa lah, sedikit tektok kesana kemari. Ya namanya, anggaplah anak muda yang bawa kan. Nah, kalau di perjanjian lama, memang dia terasa seperti mencari legalisasi untuk kebutuhannya. Namun, Tuhan tuh bisa pakai loh anak muda seperti Nabi Nathan. Sehingga, tolong dengar anak muda. Kadang mereka menyampaikan sesuatu yang baru, progresif, untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Kadang-kadang kalau anaknya salah ya diketek. Kadang-kadang pulang anaknya, aduh bikin onar. Ya gak apa-apa lah, sentil-sentil manja. Itu dia. Oke, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari hati kecil saya, bahwa pemuda mulailah bicara. Jangan takut sama orang tua. Dan orang tua mulailah mendengar. Namun bukan berarti orang tua tak boleh bicara. Tentu boleh. Nah, ketika anak-anak muda ini tersesat, bimbinglah mereka, ceritalah apa yang kalian ingin sampaikan. Pengalaman kalian berharga kok bagi kami. Tuhan Yesus aja cerita bagaimana keluh kesahnya. Tuhan loh. Orang tua kami juga butuh. Ceritakan pahit hidup kalian, tidak apa-apa. Kami siap mendengar. Sebab kami anak-anakmu. Wahai orang tua. Nah, baik itu gelap, terang, pahit dan manis, ceritakan. Termasuk anak muda. Anak muda, tolong. Kalau memang cerita sama orang tua, masa yang baik-baik aja. Ceritakanlah yang pahit. Supaya kita bisa dengan orang tua kita itu dari hati ke hati. Ya, demikian sabda Tuhan. Pemuda bersama keluarga dapat saling peduli, menyayangi, dan mengerti. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah.
banyak perubahan yang terjadi karena pandemi COVID-19. Kehilangan pekerjaan, kerabat yang berduka, bahkan sampai kehilangan keluarga. Kita tahu bahwa bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan memulihkan negeri kami. Tuhan pulihkan negeri kami. Kita telah mendengar firman Tuhan. Sehingga mari kita meresponnya dengan doa bersama, yakni doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ini adalah hari yang spesial sebab ini adalah Hari Pemuda di mana tahun Markus menjadi pokok bahasan dalam minggu ke-18, yakni roti hidup. Ajarkan kami untuk bisa menjadi gambaran roti hidup, yakni rumah yang ideal di mana anak muda itu tinggal di dalamnya. Wujud nyatanya adalah apa? Keluarga. Berkatilah keluarga-keluarga pemuda kami di GKE DKI Jakarta. Berkatilah setiap keluarga anggota jemaat GKE DKI Jakarta. Tuhan Yesus, jaga kami, buat kami saling mengerti dan memahami. Tuhan Yesus, kami juga bersukacita terlepas dari Hari Pemuda. Karena ada yang ulang tahun perkawinan, ada yang ulang tahun pernikahan. Ya, itu sama. Yang pasti ulang tahun hari kelahiran. Itu dia. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan kami juga tidak lupa untuk berdoa kepadamu tentang COVID-19. Karena anggota jemaat kami banyak sekali yang terserang COVID. Jujur, aku pun sedih karena ada anak kecil yang kena. Sakit hatiku, sungguh sakit. Bagaimana Tuhan, manusia saja sakit melihat itu. Tuhan, berikanlah kesembuhan. Memang kami seperti menyuruh-nyuruh Engkau ya Tuhan Yesus. Tapi ini dari lubuk hati kami meminta kesembuhan bagi anggota jemaat kami yang kena COVID. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, para lansia. Ya Tuhan, aku berat untuk berkata-kata, namun aku percaya bahwa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Keselamatan, kekuatan, kesembuhan datang daripadamu. Tuhan Yesus, berkati pula GKE DKI Jakarta. Mengapa kami minta GKE ini diberkati? Baik secara institusi, baik dalam ikatan organisasi majelis begitu. Termasuk pengurusnya, pemuda dan anggotanya lah. Tuhan berkatilah supaya kami bisa bersama-sama secara komunal memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh kreativitas. Tuhan Yesus, kami juga meminta banyak sekali permintaan, tapi apalah kami mengusahakan sendiri susah? Kami berharap dari Engkau. Ini lagi yang kami minta. Berkatilah sinode kami, GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. Baru terpilih ketua umum, baru terpilih wakilnya,
sekretaris umumnya, berkatilah pokoknya jajaran-jajarannya sehingga dapat berkarya bagi GKE, bagi Kalimantan dengan membawa terang Tuhan. Tuhan Yesus berkati negara Indonesia. Memang ini mengiris hati. Karena masa kami menjadi yang tertinggi di dunia ini jumlah COVID-nya? Tuhan, tekan COVID. Supaya jangan banyak lagi orang yang kena COVID. Banyak sekali bunyi ambulan. Kami beribadah saja, merekamnya, bunyi ambulan terus lewat. Ketika ingin menyampaikan firman Tuhan, mendengar bunyi ambulan. Setiap bernyanyi dengar bunyi ambulan. Menakutkan sekali Tuhan. Tolong beri kami kekuatan untuk menjalani ibadah, menjalani hidup kami. Tuhan Yesus, kami hendak mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Jemaat sekalian, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Nas pengantar persembahan kita pada hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan bagi selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus Bapa, terima kasih karena kami hari ini boleh berkumpul bersama untuk bersama-sama beribadah dan meninggikan nama-Mu. Kami hari ini mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk pelayanan-Mu di gereja ini di GKE DKI Jakarta. Engkau berkati semua orang yang sudah memberikan kepada kami di gereja ini, sehingga apapun yang mereka berikan pada kami, sebesar apapun yang mereka berikan kepada kami, dapat menjadi berkat untuk kami bisa meninggikan nama-Mu lebih tinggi lagi. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa syukur, haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada
emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima pengutusan pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk tetap percaya dan jangan pernah menyerah dengan menyanyikan lagu pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat. Pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah kepada gerejamu, orang tuamu, bagi bangsa dan negara, dan bagi dunia, bahwa kalian adalah generasi muda Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Hai generasi muda dan jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami GKI DKI Jakarta. Hari ini kita telah merayakan Hari Pemuda GKI. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan cara Memberikan like, komen, dan subscribe
di channel YouTube GKE DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar